Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an, yang saya muliakan, saya hormati, khususnya para sekolah di SDTQ Citra Mulia. Ini kakak saya, abang saya, Mas Joko Lelono, yang dalam hal ini ya meminta saya untuk bisa berbagi dalam majelis ini buat ayah dan bunda, itu khusus juga buat para guru yang sehari-harinya di masa pandemi ini juga direpotkan dalam banyak tugas. Selain mengurusi anak sendiri, juga bertanggung jawab dalam mendidik anak-anak orang lain, dan ini kita wajib apresiasi. Dan tentu buat para tamu dan undangan yang di dalam kesempatan pagi menjelang siang ini bisa menghadiri majelis daring kita, di mana kita terkoneksi dari rumah masing-masing atau di tempat kita masing-masing, dan itu tentu tidak mengurangi keberkahan dari majelis ilmu, karena kita terhalang untuk bisa hadir berkumpul disebabkan situasi pandemi yang belum usai. Tapi kita bermohon kepada Allah agar supaya pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa kembali melakukan aktivitas ya secara normal. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu situasi pandemi yang terjadi yang beberapa waktu bulan ini belum juga usai memberikan sekali efek bagi kita, khususnya bagi orang tua, di mana kita dalam tanda kutip ya dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan peran yang memang inilah sejatinya peran orang tua yang bisa jadi ya belum digarap secara maksimal oleh kita. Bahkan rumah yang selama ini ya hanya berfungsi sebagai al-ma'wa atau as-sakan, al-maskan, maka sejatinya ditambahlah peran sejati rumah sebagai al-madrasah. Dan itulah sejatinya memang peran rumah sebagai madrasah utama bagi anak-anak kita. Sebab sekolah sejatinya adalah bagian dari kepanjangan tangan dari peran fungsi madrasah yang ada di dalam rumah. Bahkan kalau kita merujuk kepada keterangan para ulama, sejatinya madrasah itu sendiri baru tumbuh ya beberapa waktu belakangan ini, dan itu sejatinya bukan dalam rangka menghilangkan peran rumah, peran orang tua dalam selaku pendidik. Ya justru orang tualah yang lebih utama mendidik anak-anaknya, karena peran seorang ibu, peran seorang ayah adalah sebagai madrasatul ula, sebagai seorang pendidik ya dalam hal ini bagi anak-anaknya. Dan ini yang harus kita lalui di masa-masa pandemi ini, seolah-olah Allah menginginkan supaya setiap orang tua kembali menjalankan peran ini ya, walaupun memang kita merasa berat ya karena mungkin tidak punya basic ilmu keguruan, tapi situasi ini mau mutlak harus kita ambil kesempatan ini sebagai sebuah hal yang sejatinya diinginkan oleh Islam ya. Ya, memang negeri kita Indonesia dicatat dalam sebuah survei oleh Global Parenting Survey sebagai negeri yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap sekolah gitu. Jadi selain Indonesia ada India gitu. Indonesia dan India ini negeri yang punya tingkat ketergantungan tinggi terhadap sekolah. Gitu. Dan itu bukanlah sesuatu yang sehat ya. Kenapa? Karena fungsi tarbiyah yang dalam rumah seolah-olah menjadi hilang. Dan itu menandakan bahwa adanya kegagalan rumah atau keluarga menjalankan perannya. Nah, hari-hari belakangan selama beberapa bulan ini kita diminta untuk kembali ya dalam hal ini menjalankan peran yang lebih utama sebagai seorang guru di dalam rumah. Dan situasi yang seperti ini tentulah situasi yang merampas dalam hal ini zona nyaman kita. Ya, artinya sebagian ibu mungkin merasakan sudah tidak bisa lagi nge-mall, ya lebih banyak ngemil kan gitu. Sebagian ibu seperti itu. Dulu pagi-pagi yang masih bisa rehat sejenak, ngantar anak sekolah, suami ke kantor, pulang masih bisa leyeh-leyeh ya, nonton drama Korea atau sinetronnya Rosa yang ku menangis setiap pagi di Indosiar. Masih bisa tuh ibu-ibu ya. Tapi sekarang udah nggak bisa, pada subuh tuh udah seubek-ubek yang harus dilakukan.
Dan itu memang situasi yang dalam tanda kutip merampas zona nyaman seorang ibu. Karena itulah apa yang kita alami ini, saya teringat dengan satu ayat dalam Al-Quran yang ayat ini mungkin sering kita lafalkan, yaitu surat Al-Muzammil, di mana Allah mengingatkan dengan kalimat pertama, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Balik ke awal gimana sih? Ingatkan kita bagaimana Rasulullah awal mula ditugaskan berdakwah disapa dengan panggilan wahai orang berselimut, di mana panggilan ini memberi isyarat bahwa sudah lepas zona nyamanmu wahai Muhammad, kau sudah masuk ke fase kehidupan baru yang resikonya engkau akan mendapatkan ya banyak hal yang terasa berat. Makanya di ayat 5-nya Allah mengatakan, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, sesungguhnya kami akan berikan kepada engkau qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Dan perkataan yang berat atau qaulan tsaqila ini dimaknai oleh Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir sebagai ad-da'wah atau at-tarbiyah. Bahwa peran Nabi sebagai seorang guru itu adalah berat, dengan resiko dimusuhi, resiko dibully, dikatakan gila, bahkan lebih ekstrim dibunuh oleh orang-orang kafir. Makanya disebut qaulan tsaqila. Suatu yang berat. Dimulai dari sapaan Allah supaya Rasulullah keluar dari zona nyamannya, dari selimutnya, dan diingatkan ayat 5-nya bahwa engkau akan mengalami sebuah hal yang berat bagi dirimu. Maka ayat ini seolah-olah menjadi inspirasi buat ayah bunda. Bahwa ayat ini adalah inspirasi bahwa zona nyaman kita dirampas di masa pandemi ini, dan kita akan mendapatkan tugas baru yang qaulan tsaqila, walaupun tidak bisa dibandingkan dengan beratnya yang dilakukan Rasul, karena resiko terberat Rasul adalah dibunuh. Kalau kita ya resikonya paling ya kita mungkin agak stres aja dengan banyaknya urusan. Tapi ketika Rasul mendapatkan peran untuk mendakwah, mendidik umat, ada ayat yang meringankan tugas ini menjadi solusi praktis bagaimana Rasul bisa tangguh melewati situasi itu. Yaitu di antara ayat 1 dan 5, ayat 2, 3, dan 4, itu menjadi salah satu ayat pamungkas untuk menguatkan Rasul. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. 3 ayat ini mengingatkan tentang 2 keutamaan bangun di tengah malam dan tilawatil Quran. 3 ayat inilah dan 2 amalan inilah yang menjadi pengingat bahwa engkau akan merasakan beban berat, tapi engkau akan dikuatkan dengan 1, sholat malammu, 2, tilawah Quran sebagai petunjuk engkau menapaki kehidupan. Maka mohon maaf, inilah salah satu yang menjadi prioritas pertama orang tua. Siapapun orang tua menyimak ini, jangan dulu fokus kepada urusan teknis. Dengan beban yang dirasakan ketika mendapatkan tanggung jawab memiliki anak dengan tugasnya sebagai guru rumah. Janganlah berpikir untuk mempelajari ilmu psikologi komunikasi dulu. Jangan langsung berpikir gimana caranya manajemen kelas, bagaimana caranya membuat kreativitas di rumah, itu belakangan. Itu ya nomor kesekian ya nomor ke-7 atau 8 ya, karena 1 sampai 5 kan Pancasila katanya. Jadi nggak boleh nomor 1 ya. Ya nomor 6, 7, 8 lah. Tapi intinya kita harus memahami bahwa jangan langsung kita ujuk-ujuk, wow solusinya ini. Pertama yang dipikirin solusinya adalah spiritualitas dulu. Sholat malamnya gimana? Mohon maaf banget nih nasihat buat saya deh sama istri. Kadang-kadang kita ini kalau berkaitan dengan parenting anak, tumbuh suburnya ilmu parenting di zaman now, wajib kita apresiasi. Buku-buku parenting banyak kita beli, koleksi di perpustakaan pribadi kita. Video-video para pakar kita download, kita tonton bersama pasangan. Ya betapa banyak seminar pengasuhan berbayar mahal kita ikuti. Tapi maaf, sholat malamnya males, tilawah Quran kagak, jeblok. Akhirnya kita kolaps sendiri. Kita tidak punya kekuatan. Pada akar kekuatan di mana yang Allah sebutkan bermula dari akar yang kuat untuk menopang beban yang berat. Seperti itulah Allah misalkan di dalam surat Al-Ibrahim ayat 24. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Asluha tsabit wa faruha fis sama'. Tidakkah engkau melihat perumpamaan Allah memberikan perumpamaan kalimat thayyibah yaitu iman laksana pohon yang baik.
Cirinya pohon yang baik apa? Akar menghujam ke bumi, dahan menjulang ke langit. Semakin besar dahannya alias beban yang kita alami, harus semakin kuat akarnya. Jangan sampai dahannya beringin, akarnya toge, tumbang. Banyak orang kayak gitu. Kelihatan aja kayaknya perkasa. Tapi begitu dalam situasi pandemi, kolaps. Bukan karena rizkinya berkurang, bukan karena bebannya bertambah, tapi karena tali penguat dia untuk tangguh namanya spiritualitas roboh. Akar yang menjadi esensi untuk bertahan hidup ini diabaikan. Sholat malam gak ditambah, tilawah Quran males. Ini dasar pertama memahami ketangguhan di masa pandemi. Sebab orang-orang hanya yang bisa mendapatkan ketangguhan di masa pandemi adalah orang-orang yang menguatkan tali ikatannya dengan Allah, karena tidak ada yang menguatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Ini dasar pertama. Makanya akan berbeda situasi ini kalau tidak dimiliki oleh orang yang tidak beriman. Kalau orang tidak beriman, situasi sulit, pastinya dia kolaps. Pastinya dia akan stres, tertekan. Alih-alih bisa berbagi kepada anaknya, yang ada dianya sendiri sedang bermasalah dengan jiwanya. Maka ini kembalikan bagaimana kesadaran spiritualitas kita. Mungkin sudah saatnya kita ngomong dengan pasangan, bagaimana kita menguatkan diri kita, bagaimana kita mengokohkan supaya kita ya saling saling melengkapi, khususnya saling mengingatkan ibadah-ibadah kita. Nah, ini pengantar. Kenapa saya sampaikan ini di awal? Agar kita jangan mengabaikan prinsip ini. Agar jangan sampai kita hanya fokus ke urusan teknis. Karena setiap Allah menyebutkan berkaitan dengan masalah anak, Allah selalu memulai dengan prinsip spiritualitas. Lihat firman Allah, satu ayat yang sering kita dengar dalam surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim zuriatan di'afan khaufu alaihim. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Ya, yang mereka khawatir kepada mereka. Keberadaan anak yang lemah yang menjadi beban bagi orang tua, maka diberikan solusi oleh Allah. Apa solusinya? Falyattaqullah. Bertakwa dulu engkau pada Allah. Waliyaqulu qaulan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang patut. Jadi yang pertama adalah ketakwaan dulu. Jangan langsung ke teknis komunikasi. Gimana caranya mengkomunikasikan ke anak? Enggak. Itulah mengapa guru atau sekolah di masa pandemi ini koordinasi dengan orang tua. Pertama kali membantu orang tua memiliki protokol pengajaran di rumah. Protokol pengajaran di rumah sejatinya yang berkaitan dengan kekuatan spiritualitas. Makanya kalau perlu protokol kesehatan kan kita bikin. Menjaga masker, memakai masker, menjaga jarak, itu penting. Tapi ada protokol pengajaran yang di rumah tuh nggak dimiliki oleh orang tua. Satu, Bunda pastikan sudah misalnya dalam keadaan setelah subuh zikir maksurat gitu. Harus ada tuh zikir maksurat ya, yang wirid sugro aja. Ya, jangan sugro disugroin lagi, kan ada yang udah sugro sugroin lagi. Kan yang sugro itu kan yang tiga kita sugroin lagi yang satu. Saya nggak tahu tuh. Itu bingung juga kita. Ya itu udah sugro banget itu. Ini ya sugro asgor namanya. Asgor. Ya, jadi benar-benar dikecilin gitu. Kalau saya bilang wirid sugro ya udah jangan diakal-akalin. Ya kalau dibilang subhanallah alhamdulillah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah wallahu akbar itu kan misalnya ya 100 kali, kita akalin jadi 10 kali gitu. Itu sugro asgor. Jadi itu yang harus kita kedua, Bunda dalam keadaan sudah mandi, karena mandi adalah proses untuk meluruhkan emosi-emosi negatif. Ada protokol pengajaran dulu tuh, guru membantu. Karena sebagian besar emak-emak yang emosi di pagi hari, saya tebak tuh belum mandi. Belum mandi. Saya bilang, ya saya bisa tahu dari mana, dari istri saya bisa beda nih, saya lagi ngomel apa enggak itu dari ini. Umi belum mandi ya. Iya habisnya anak-anak nih, belum mandi dulu. Dan itu urusan Abi deh. Kenapa? Ternyata ada hikmah yang mungkin kita sepelekan. Rasulullah itu ya setiap habis safar dalam keadaan lelah, itu meminta sahabat tuh mandi dulu sebelum mendatangi keluarganya. Dan dulu ada pemandian umum, di mana pemandian umum itu dipakai untuk mandi. Setelah mereka mandi, berhias, memakai baju yang bagus, wangi-wangian, mereka pulang dalam keadaan seger. Kenapa? Karena ada hak keluarga yang kadang-kadang itu nggak diberikan oleh orang-orang pulang safar. Pulang safar malah ngomel, capek nih, itu jangan minta oleh-oleh dulu. Salah satu sebabnya nggak mandi.
Makanya kalau suami pulang kerja itu supaya bisa menangani anak, beri transition time. Ya, papa mandi dulu, Pak, gitu. Ngopi dulu gitu ya. Sidain habis itu baru interaksi anak. Nih jangan pulang langsung, nih gendong papa. Alhamdulillah, mama udah selesai. Pak tanggung jawab lepas. Jadi langsung serah terima gitu. Gimana bapaknya nggak ngomel. Tuh anak akhirnya ujung-ujungnya dua. Kalau nggak digaplok-gaplokin karena bapaknya capek, udah nih kasih gadget nih selesai dah. Itu yang terjadi. Maka ada transition time. Nah, kembali protokol pengajaran di rumah itu salah satunya mandi. Itu nanti makanya ini banyak diulas nih. Termasuk kalau bisa dalam keadaan berwudu Bunda sebelum mengajar, sholat sunnah 2 rakaat karena Bunda akan menyampaikan sesuatu bukan dari lisan Bunda tapi dari hati. Hati yang bersih yang diterangi oleh Allah lah yang akan sampai ke hati. Sebagian besar ibu-ibu itu lupa protokol pengajaran. Nah, peran sekolah membantu. Jadi kenapa sekolah itu membuat protokol pengajaran dan itu bisa kita lakukan dalam hal ini untuk membantu. Next, ya, yang paling penting itu. Baik, pertama adalah spiritualitas. Jadi spiritualitas itu kunci yang akan membantu ya bagaimana anak-anak kita bisa melewati situasi di masa pandemi ini, baik diri kita dan tentu kita. Di mana momen pandemi adalah momen yang sebenarnya menjadi momen emas, ya golden moment. Momen ini bisa kita pakai untuk memberikan dua hal ya. Apakah menjadi momen yang memorable ya atau momen yang traumatis. Memorable di sini momen yang mengesankan yang kelak akan dibawa oleh anak ketika di masa tuanya nanti ada lisan-lisan yang akan bertutur ke keturunan mereka, ke anak cucu mereka, tergantung bagaimana kita memanagenya. Ya. Kalau dulu ada film judulnya Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, mungkin itu juga yang akan diceritakan oleh anak kita. Di mana mereka akan bercerita tentang tahun 2020, di mana orang akan lebih banyak di rumah, pandemi, banyak orang yang meninggal, orang terdekat karena kena virus ini. Tapi ada momen yang berharga, yaitu ketika ya, ayah dan bunda lebih sering di rumah, di situ mereka akan cerita. Ya dulu sebelum pandemi, kalau setiap ditanya ayahmu mana, jawabnya auah gelap ya karena ayah hadir pas gelap-gelap doang ya sebelum matahari terbit dan setelah matahari terbenam itu kan dunia ayah tuh dunia gelap ya ayah nih ya pemain gelap semua nih ya ayah gelap makanya ayah gelap itu salah satu judul tulisan saya berikutnya buku saya ya, ayah gelap itu. Nah jadi seperti itu ya. Tapi setelah ayah berada di masa pandemi, ayah lebih 24 jam bisa dilihat wajahnya. Jangan sampai udah dilihat wajahnya tapi hatinya tidak tersambung. Karena banyak orang itu yang anak sedihkan itu adalah serumah tapi tak sejiwa. Engkau ada tapi tak bisa ya disentuh ya. Banyak orang tuh seperti itu. Kehadirannya udah kayak jin antara ada dan tiada dalam rumah. Dan itu yang dikhawatirkan. Jadi ayah manfaatin betul. Bagi anak terhadap bundanya juga begitu. Bagaimana dia merasakan nyamannya bersama dengan bunda, ya ada kreasi baru ya bagaimana masak di dapur membantu bunda ada misalnya melakukan seni kreativitas ada sesuatu yang buat anak merasa bahagia nyaman maka momen ini harus kita rebut kita harus menyiapkan untuk membekali mereka jangan sampai momen ini jadi momen yang traumatis. Momen traumatis itu apa? Momen yang membuat anak-anak malah trauma gitu. Ada anak yang di masa pandemi ini doanya nggak pernah putus setiap doa sholat gitu. Ya Allah segerakanlah wabah corona ini ya Allah. Bukan takut corona ya Allah, takut sama mamah ya Allah. Kalau corona mah bikin batuk, pilek. Kalau mamah bikin stres, sakit kepala, pusing, muntah, mual-mual. Itu lebih berbahaya di sekedar COVID-19. Ya Allah, kan nggak pengen mamahnya dianggap lebih berbahaya dari corona. Jadi jangan sampai mama dianggap sesuatu yang menakutkan. Karena satu hal yang mungkin bisa jadi masukan buat kita, karena kita lupa bagaimana manage setelah kita menguatkan diri kita, apa yang menjadi target kita. Target orang tertangguh masa pandemi apa? Yang pertama adalah kita harus mampu satu membayar hutang pengasuhan yang mungkin loss selama ini, yang bisa jadi anak sudah tumbuh dalam keadaan yang melewati tahapan perkembangan dengan benar. Dan hutang pengasuhan yang paling utama adalah bagaimana anak merasa bahagia. Karena parenting is about wiring, kalau istilah Ibu Eli Risman guru saya. Bagaimana meninggalkan kenangan yang indah.
bagaimana Islam yang merupakan akar berasal dari kata assalam adalah dirasakan oleh anak bahwa berislam itu membahagiakan. Jangan sampai tidak bahagia. Karena itu target pertama adalah satu, membuat anak bahagia justru di masa pandemi ini. Kenapa? Karena kebahagiaan itu adalah hal yang menjadi kebutuhan dasar manusia, yang ditandai dengan senyuman, tawa. Itulah mengapa kalau kita melakukan upaya untuk membuat anak bahagia yang ditandai dengan senyum dan tawa, itu kita sedang melakukan bagian untuk mengembalikan fungsi rumah sebagai baiti jannati. Sebab rumah surga dicirikan dalam Al-Quran yang mencerminkan kualitas penduduk surga. Apa sih kualitas penduduk surga yang disebutkan dalam Al-Quran? Allah ceritakan dalam surat Abasa ayat 38 dan 39, wujuhu yawma idzi musfirah dhahikatu mustabsyirah. Wajah mereka di hari itu berseri-seri, tertawa bergembira ria. Inilah gambaran Allah tentang calon penghuni surga yang wajahnya happy, berseri-seri dan ketawa bergembira ria. Maka kalau ingin mengembalikan suasana surga, salah satu yang kita harapkan, kembalikanlah ketawa itu. Targetnya bikin anak senyum dan ketawa. Itu dulu. Senyum dan ketawa adalah hal yang wajib kita lakukan dulu. Kenapa? Nanti kita akan sebutkan beberapa alasan lainnya. Satu, karena ini memberikan dampak rumah surga. Jadi nanti kurikulum belakang dulu. Gimana cara bikin senyum dan ketawa. Yang kedua adalah senyum dan ketawa itu akan memberikan rasa nyaman untuk anak betah di rumah, tidak keluyuran. Ada anjuran stay at home, tapi kok ada anak-anak yang betah banget nongkrong di kafe. Padahal anjurannya di rumah. Ternyata saya temui itu beberapa anak yang nongkrong di kafe, di jalanan, di mall. Itu bukan anak gak punya rumah, bukan anak orang miskin. Ada yang bahkan rumah yang luas, besar. Tapi kenapa mereka betah nongkrong di kafe yang lebih kecil daripada rumahnya? Karena mereka tidak bisa ketawa dan bahagia di rumah. Ketika ketawa, senyum itu tidak didapati di rumah, ya mereka cari itu di luar. Apalagi bagi anak-anak ABG, bagi mereka ketawa itu udah kayak NKRI, harga mati. Kalau nggak dipenuhi, cari sendiri itu. Ya, nggak bisa ketawa, cari itu. Anak ABG itu punya rumus, ya, siapa yang buatku menangis adalah musuhku, siapa yang buatku ketawa adalah sahabatku. Maka rumah yang mampu jadi sahabat bagi anak, rumah yang mampu menciptakan tawa, itu yang kedua. Jadi kalau kita merasa, kok anak saya itu kenapa sih ya, nggak betah banget ya gitu ya, keluyuran mulu, padahal rumah lengkap loh, ada alat olahraga, semuanya, kita siapin rumah, kamar ber-AC, ada kolam renang. Satu jawabannya, bahwa bangunan fisik kita ciptakan, tapi ruh atau jiwanya nggak kita penuhi. Nggak kita penuhi, salah satunya kok nggak happy. Kalau ngomong sama orang tua itu udah kayak ngomong sama Kim Jong Un. Ya tegang banget nih, gue jangan-jangan tinggal di Korea Utara nih. Jadi dia ngerasa itu mama apa papanya, nih Kim Jong Un lagi nyamar. Karena obrolan di rumah aja kadang-kadang bikin stres. Kadang kita nih lupa, jangan-jangan obrolan yang hilang di rumah itu adalah obrolan receh, terlalu seringnya serius-serius. Ya, duduk di meja makan, bapaknya memulai diskusi, nah menurut kamu inflasi ekonomi berapa persen? Ya Allah, kata anak, tegang banget hidup sama bapaknya. Bapak kaku banget kayak kenebo kering kan gitu ya. Karena jangan-jangan anak nggak butuh itu dulu. Dan pembicaraan receh itu bukan menyalahi sunnah. Dan Rasulullah itu saja mengatakan min dzikrillah la ibun walahun illa, segala sesuatu yang tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya sia belaka, kecuali apa pengecualiannya? Mula abatur rojota keluarganya. Jadi canda tawa seorang bapak kepada anak, kepada istri, itu berpahala dalam hadis disebutkan. Makanya kalau kita meniru para sahabat itu kalau di rumah total buat keluarga. Selagi di rumah dia nggak bikin stres. Makanya ada pengakuan dari Sabit bin Ubaid dalam kitab Adabul Mufrad tentang salah satu sahabat yang sangat populer di kalangan kita, namanya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini kan ahli dan fikih mawaris, ahli Quran, bahkan gelarnya Jami Al-Quranul Karim, yang mengumpulkan Al-Quranul Karim. Salah satu julukan yang menarik, salah satu statement dari Sabit tentang beliau apa? Ma ra'aitu ahadan ajalla idza jalasa ma'al qaumi wala afkaha fi baitihi min Zaid bin Sabit. Saya belum pernah melihat laki-laki yang lebih berwibawa saat berada di hadapan
kaumnya, namun lebih kocak saat di rumahnya dibanding dan itu sejatinya yang dibutuhkan oleh anak. Kalau kita kebalik, giliran sama teman nongkrong, lo kocak banget, orang lain ketawa sama kita. Giliran di rumah galak banget, sholat. Awas nggak sholat, pandemi nih, deketin Allah, ya ilah. Iya benar, tapi emang nggak pakai cara lain. Itu gimana anak nggak stres di rumah? Pantesan aja stres. Nah itu yang kedua. Jadi kenapa? Kalau pengen anak betah di rumah, satu yang kita lakukan, bikin tugas gimana caranya happy. Ya, yang ketiga, kenapa? Ya, karena tawa itu akan melecutkan yang namanya hormon happiness. Yang diantaranya ada namanya dopamin, endorfin, serotonin, oksitosin. Ketika kita anak senyum, ketawa, akan melecut. Dan hormon happiness ini adalah antibodi yang dibutuhkan di masa pandemi. Makanya orang-orang yang penyakitan itu biasanya yang kurang tawa di dalam rumah. Gampang banget sakit, gampang banget stres, ya itu karena banyaknya tekanan mental. Ada penyakit namanya psikosomatis. Jangan sampai anak kita sakit fisiknya karena kita memberikan beban emosi yang berat kepada dia di masa pandemi. Akhirnya kita sendiri yang stres. Ya itu tidak pernah bisa diputus tuh lingkaran setan itu. Yang keempat, di masa pandemi kenapa ketawa itu menjadi penting? Karena itulah teknik belajar yang sesuai dengan kemanusiaan seorang anak. Saya belajar dari guru saya bagaimana mendidik anak itu lewat prinsip BBM. Pertama benar, yang kedua B-nya baik, yang ketiga menyenangkan yang sesuai dengan prinsip otak. Benar sesuai dengan Quran dan Sunnah, baik sesuai dengan tahapan perkembangannya, menyenangkan sesuai dengan otak. Kenapa? Manusia itu ada otak mamalia di bagian otaknya ini yang fungsinya itu untuk merekod informasi terbagi jadi dua. Satu namanya otak korteks, pusat berpikir, ada lagi limbik, pusat perasaan. Nah, ketika limbik itu tertekan, maka informasi yang sejatinya melalui limbik itu akan ditahan yang tidak bisa masuk ke dalam korteks. Ya sehingga korteks tidak bisa berpikir menyerap. Ya. Tapi ketika limbik itu justru terbuka lebar, ibarat paralon yang terbuka, informasi bisa masuk ke korteks dan membuat anak bisa belajar. Jadi betapa yang namanya kebahagiaan atau kegembiraan ada prioritas yang justru membantu kita. Nah, pertanyaannya adalah ini karena ini prioritas, bagaimana cara mekanisme kita, Ustaz? Yang paling penting, yang pertama adalah ketika kita mulai dengan bersama pasangan bergandengan tangan mewujudkan kebahagiaan di antara pasangan. Sederhana banget, kenapa sebelum kita berbagi kepada anak, muliakan dulu pasangan karena awal dari energi positif itu ada rumah adalah kebahagiaan yang dimiliki oleh masing-masing pasangan. Suami dan istri merasakan kelekatan secara emosi, makin dekat makin bahagia. Dan itu mempengaruhi jiwa anak. Itulah makna dari firman Allah dalam doa yang sering kita bacakan. Surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alnal muttaqina imama. Ya Rabb, karuniakanlah dari pasangan kami, pasangan dulu ya, min azwajina wa dzurriyyatina, dan keturunan kami. Jadi pasangan itulah yang kita minta. Kita harap dari pasangan itu kita memiliki ya kesejiwaan, keserasian, makin mesra, bahagia, istri kita bisa senyum, hak batin masing-masing terpenuhi, hak suami untuk dilayani, untuk ditaati, untuk diapresiasi, hak istri untuk merasa dipahami, dihargai, dicintai, ya, merasa aman dan bernilai, itu dapat. Terutama bagi ibu yang jadi ujung tombak. Seorang ibu menentukan banget nanti bagaimana anak-anak yang ada di dalam asuhannya. Karena kalau ibu dalam udah stres akan mempengaruhi nanti bagaimana suasana rumah. Karena ibu stres menularkan ke anak, anak akhirnya stres dan bapak pun stres melihat situasi ini. Itu kenapa? Kegembiraan ibu itu mutlak. Dan Allah secara tersirat menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 58. Ya, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih, dan tanah yang baik kata Allah akan menghasilkan darinya tanaman-tanaman yang baik. Tanah yang baik akan mengeluarkan tanaman yang baik. Disebut tanah dalam ayat ini ya, salah satu makna tanah sini adalah ibu, karena ibu diibaratkan tanah sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 223.
Nisaukum harthul lakum, istri-istrimu ibarat tanah ladang tempat engkau bercocok tanam. Di dalam Al-Baqarah disebutkan harth, harth itu tanah ladang. Kalau Al-A'raf 58 disebut balad. Balad itu lebih luas daripada harth. Peran ibu memang lebih luas daripada sekedar istri. Tapi ibaratnya baik ibu atau istri ibarat tanah. Kalau ibunya baik akan menghasilkan tanaman yang baik. Tanaman itu baik kalau kecuali. Makanya kalau ingin mentransfer kebahagiaan bagaimana untuk ke anak, pastikan dalam hal ini bahagia dulu sama pasangan. Pastikan istri kita tuh bahagia.